Shalom, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar? Luar biasa. Baik, sehat semua? Amin. Ya, terima kasih. Bersyukur buat Tuhan kita Yesus Kristus. Semuanya baik, amin. Kasih karunia Tuhan yang luar biasa, yang memampukan saya ada di tempat ini bukan karena gagah saya, bukan karena saya bisa, tetapi semua itu karena kasih Tuhan, amin. Saya dimampukan sampai hari ini. Saya bangga memiliki Allah yang luar biasa, Yesus Kristus. Enggak ada Allah lain. Haleluya. Dia mati dan dia juga bangkit dari kematian. Amin. Dia naik ke surga. Saya bangga memiliki Allah seperti dia. Haleluya. Pagi hari ini mari sama-sama kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Boleh nanti slide-nya bisa di Matius 5 ayat yang ke-13 sampai yang ke-16. Kita akan baca bergantian. Saya ayat yang genap, saya akan ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara ayat yang genap. Sudah ketemu Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Judulnya garam dunia dan terang dunia. Ayat yang ke-13, kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang ke-15, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita, sehingga memberi terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Tunggu sebentar Bapak Ibu Saudara. Di ayat yang ke-16 kita akan baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Haleluya. Ya, pada pagi hari ini ketika kita baca mulai dari ayat yang pertama di pasal yang ke-5 sampai di pasal yang ke-7, itu adalah khotbah Yesus di bukit. Benar ya? Mungkin ayat ini gak asing lagi bagi kita. Di ayat yang ke-13 dan di ayat yang ke-14 dikatakan di sini, Yesus katakan, kamu adalah garam dunia dan kamu adalah terang dunia. Dua hal ini menggambarkan identitas sebagai murid atau pengikut Yesus, orang percaya. Ada tanggung jawab yang Yesus berikan buat murid-muridnya. Yaitu siapa? Yaitu kita semua yang percaya. Haleluya. Tema pada saat pagi hari ini, garam dan terang dunia adalah identitas orang percaya. Yang saya mau katakan pada saat pagi hari ini, kita berbeda. Haleluya. Kita berbeda dari dunia ini. Karena kita punya identitas, yaitu menjadi garam dan terang dunia yang Yesus katakan di ayat yang ke-13 dan di ayat yang ke-14.
Pada saat pagi hari ini saya mau menekankan sekali lagi buat kita, buat orang percaya, buat jemaat di tempat ini, identitas kita sebagai orang percaya adalah menjadi garam dan terang dunia. Itu dikatakan jelas di ayat yang ke-13 dan di ayat yang ke-14. Bukan lagi kita mau menjadi garam. Kamu mau gak menjadi garam terang dunia? Bukan itu yang Yesus katakan. Tetapi apa? Kamu sudah jadi garam dunia, kata Tuhan. Kamu sudah menjadi terang dunia. Ya. Yang menjadi pertanyaannya buat kita semua dan juga bagi saya, maukah kita lakukan perintah dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, yaitu menjadi garam dan terang dunia? Mau gak kita lakukan perintah firman Tuhan itu? Mudah gak Bapak Ibu Saudara menjadi garam dan terang dunia? Mungkin bagi kita susah, sulit. Tetapi ketika kita mau, kuncinya apa? Mau bersedia, saya yakin dan percaya Tuhan akan mempersiapkan, memperlengkapi dan memampukan. Haleluya. Karena kita berharga bagi Allah. Gak ada yang mustahil bagi Yesus. Semuanya bisa. Amin. Di sini yang saya mau tekankan sekali lagi, identitas kita sebagai orang percaya adalah apa? Garam dan terang dunia. Yang jadi pertanyaannya, maukah kita melakukan tugas itu dan tanggung jawab itu? Mari sama-sama kita melihat di ayat yang ke-13, dikatakan kamu adalah garam dunia. Benar ya? Saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, garam itu asin apa tawar? Boleh menjawab? Asin. Benar ya? Garam itu asin. Kalau tawar bagaimana Bapak Ibu Saudara? Mau gak? Hah? Mau gak kalau garam menjadi tawar gitu loh? Nggak mau ya. Di sini saya mau fungsi secara umum. Garam itu apa sih fungsinya? Memberi rasa, mengawetkan makanan, membantu fungsi pencernaan. Itulah fungsi garam yang saat ini yang kita biasa pakai untuk garam di rumah. Benar ya? Kalau dikatakan fungsi dari garam dunia, itu yang Tuhan inginkan berdampak buat orang lain. Haleluya. Katakan berdampak. Amin. Berdampak buat orang lain. Memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Fungsi garam dunia. Yang Tuhan inginkan apa sih? Yaitu kita menjadi berkat buat orang lain, buat di sekitar kita. Dan di ayat yang ke-13b dikatakan, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ada teguran yang Tuhan berikan buat kita. Kalau kita enggak menjadi garam dunia, ini teguran sangat keras. Karena kita tidak boleh hidup serupa dengan dunia ini. Kita baca di dalam Roma 12 ayat yang kedua. Boleh? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, katakan. Tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Karena apa?
Karena kita bukan dari dunia. Kita harus berbeda dari dunia. Makanya dikatakan jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Tidak menjadi garam yang asin, tidak ada gunanya. Ini adalah peringatan, teguran yang cukup keras buat kita semua orang percaya. Kalau kita nggak menjadi berkat, kalau kita nggak menjadi asin, nggak memberi rasa buat orang lain, nggak memberi pengaruh, dikatakan apa? Nggak ada gunanya, nggak bisa diandalkan, nggak bisa diandalkan. Saya mau mengajak kita semua, ayo bersama-sama kita katakan identitas kita adalah jadi garam dan terang dunia. Haleluya. Itu yang Bapak Ibu Saudara tanamkan di dalam pikiran kita. Bukannya kita mau menjadi, enggak. Kita memang udah menjadi garam dunia. Gitu. Tuhan bilang yang dikatakan di ayat ini, ya kamu adalah garam dunia. Tugas kamu apa? Berdampak, mempengaruhi orang lain supaya lebih baik, memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Itu tugas kita. Dan di ayat yang ke-14 dikatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gantang tidak mungkin disembunyikan. Coba Bapak Ibu Saudara bandingkan dengan Yohanes 8 ayat yang ke-12. Boleh ditampilkan? Ya. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut Aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia hidup mempunyai apa? Terang hidup. Dikatakan maksudnya di ayat yang ke-14 dikatakan kamu adalah terang dunia. Dan juga di ayat yang Yohanes 8 ayat yang ke-12 dikatakan Akulah terang dunia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedua ayat ini bukan saling bertentangan, melainkan menguatkan dan menjelaskan arti terang itu. Jadi Bapak Ibu Saudara jangan rancu kepada kedua ayat ini ya. Dikatakan kamu adalah terang dunia, dan dikatakan di dalam Yohanes 8 ayat yang ke-12, Aku adalah terang dunia. Kita tidak bisa menyangkal atau menghindari bahwa terang sesungguhnya adalah Yesus. Benar? Terang sesungguhnya adalah Yesus. Sumber terang itu adalah Yesus sendiri. Dan kita adalah terang-terang kecilnya Yesus. Terang kita bersumber dari terangnya Yesus. Pelita, kita adalah pelita, cahaya. Fungsi kita menjadi terang dunia adalah agar kita dapat menuntun orang lain menuju pada terangnya sesungguhnya, yaitu Yesus. Jadi tugas kita sebagai terang dunia yaitu menuntun orang lain ke Yesus. Kita melihat amanat agung yang Tuhan berikan di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Coba kita melihat slide-nya, boleh ditampilkan. Matius 28 ayat 18 dulu. Yesus mendekati dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan
di bumi. Lanjut. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Itu perintah Tuhan. Haleluya. Itu yang harus kita lakukan. Kita sudah diberi kuasa, maka itu pergi, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang Tuhan inginkan buat kita. Sebenarnya tugas dari garam dunia dan terang dunia itu menjadi teladan buat semua orang. Itu supaya apa? Supaya kita tuntun ke jalan Tuhan. Dan pada akhirnya, yaitu ujung-ujungnya Bapak Ibu Saudara, tugas mulia ini yaitu untuk membawa jiwa-jiwa ke Yesus. Haleluya. Kita bawa jiwa-jiwa ke Yesus. Dan di ayat yang ke-15 saya akan bacakan buat kita semua. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah tempayan, melainkan di atas kaki pelita sehingga memberikan terang kepada semua orang di dalam rumah itu. Jadi ayat ini menekankan bahwa terang Kristus yang ada di dalam hidup orang Kristen itu harus bersinar. Haleluya. Kita harus bersinar. Kita harus memancarkan apa? Terang Yesus. Bukan disembunyikan. Malah kita harus bersaksi, dikatakan. Haleluya. Makanya kita sudah dikatakan kita sungguh saksi. Kita harus bersinar. Setiap kita orang percaya yang Tuhan sudah berikan buat kita, kita harus bersinar. Amin. Kita harus berdampak buat orang lain. Dan di ayat yang ke-16 sekali lagi, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus mau mengajak buat kita semua untuk melakukan apa? Tanggung jawab menjadi garam dan terang dunia. Supaya apa? Supaya setiap orang supaya setiap orang dapat melihat Yesus ada di dalam hidup kita dan memuliakan namanya. Supaya kita menjadi garam dan terang dunia, itu adalah identitas kita. Ketika kita melakukan hal itu, menjadi berkat buat orang lain, ya kan? Dan di ayat yang ke-16 ini, ayo Yesus mengajak sekali lagi buat kita semua pengikut Tuhan yang setia, hari jemaat di tempat ini. Saya menghimbau, ya kan? Ayo kita ambil tanggung jawab ini. Supaya apa sih? Supaya setiap orang dapat melihat Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya. Ya, sebenarnya itu yang saya mau sampaikan buat kita semua. Inti dari menjadi garam dan terang dunia. Ya, kita masuk ke dalam kesimpulan. Sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, ya, saya mengharapkan, saya mengimbau buat kita semua, ayo kita menjadi pelaku firman. Amin.
menjadi garam dan terang dunia, itu Tuhan sudah berikan buat kita semua. Tinggal kita mau apa enggak. Gitu. Bukannya berarti menjadi garam dan terang dunia bagaimana sih? Bukan itu yang Tuhan katakan pada saat pagi hari ini. Dikatakan identitas orang percaya. Siapa sih orang percaya? Kita. Haleluya. Saya, Bapak, Ibu, Saudara di tempat ini, itu orang percaya. Identitas sebagai orang percaya adalah menjadi garam dan terang dunia. Itu dulu yang Bapak Ibu Saudara masukkan dalam pikiran dan hati kita. Yang Tuhan berikan identitas itu. Yang Tuhan berikan buat kita itu identitas menjadi garam dan terang dunia. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan untuk kita lakukan. Haleluya. Mau gak tanggung jawab itu kita lakukan dengan penuh sukacita tentunya. Haleluya. Tuhan akan mempersiapkan. Amin. Tuhan akan memampukan kok. Tuhan akan memperlengkapi kita semua supaya kita menjadi berkat buat orang lain, supaya kita menjadi garam dunia dan terang dunia. Gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Benar, Tuhan akan mempersiapkan. Waktunya kapan sih? Saya nggak tahu. Proses Tuhan. Menikmati proses Tuhan. Itu yang saya mau katakan buat kita semua. Tuhan inginkan kita semua memberi dampak pengaruh yang baik buat di sekitar kita. Itu yang Tuhan mau dari kehidupan kita. Kita sudah berdampak belum buat orang lain? Menuntun ke jalan terangnya Yesus. Sebagai pengikut Yesus, sebagai orang percaya, ada tanggung jawab yang luar biasa yang Tuhan berikan, yaitu apa? Menuntun orang yang gak percaya supaya ia percaya, ia terima Tuhan. Karena di dalam Tuhan itu ada terang. Benar ya? Di dalam Tuhan itu ada kelepasan. Di dalam Tuhan itu ada kemenangan. Sekali lagi saya mau katakan, ayo ada tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Ya kan? Ada tanggung jawab. Hidup orang Kristen bukan hanya mendengar, tetapi melakukan firman itu. Supaya setiap orang dapat melihat Yesus itu ada di dalam kehidupan kita. Intinya dari semua ini adalah itu, Bapak Ibu Saudara. Supaya orang lain itu dapat melihat Yesus di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ada Yesus di dalam Bapak Paidi. Ada Yesus di dalam diri Bapak Taro. Haleluya. Ada Yesus di dalam hidup kita sebagai orang percaya. Yang saya mau katakan sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, jangan pernah tinggalkan Yesus. Ketika kita mau melakukan tanggung jawab ini, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bapakmu di surga itu benar-benar sukacita. Janji firman Tuhan yang ketika kita sudah melakukan, ketika tanggung jawab yang Tuhan berikan kita sudah lakukan dengan benar-benar baik dan benar, itu Bapak Ibu Saudara bisa Matius 28 ayat yang ke-20.
Boleh tampilkan slide-nya. Ya, sekali lagi, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman, selamanya, kata Tuhan. Aku menyertai kamu senantiasa, selama-lamanya. Bukankah hal ini hal yang luar biasa buat kita, Bapak Ibu Saudara? Bapak Ibu Saudara diberkati, haleluya. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Ya, kita minta tuntunan dari Roh Kudus sekali lagi. Kita mau menyembah kepada Allah yang hidup, sebab Dia Allah yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan ini, kita pulang, kita menjadi berkat buat orang lain, agar kita bisa menuntun orang lain ke jalan Tuhan, ke jalan terangnya Tuhan. Kita mau sama-sama kita mau katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Bapa. Katakan Kau lembut, Kau manis, Kau penolongku. Sekali lagi kita mau katakan bersama-sama, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Oh Roh Kudus, oh Kau lembut, sekali lagi, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan saya sudah sampaikan, yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita menjadi berkat buat orang lain, menuntut setiap orang lain itu menjadi terang, membawa terang di dalam terangnya Yesus. Bapak Ibu Saudara, saat pagi menjelang siang ini, saya akan memberikan beberapa menit buat kita semua mengoreksi diri kita kembali. Apakah sudah kita melakukan tanggung jawab ini? Ingat Bapak Ibu Saudara, identitas kita sebagai orang percaya adalah menjadi garam dan terang dunia. Ada tanggung jawab yang Tuhan berikan buat kita. Jangan takut Bapak Ibu Saudara,
Ketika kita mau, ketika kita bersedia, Tuhan akan memperlengkapi, Tuhan akan mempersiapkan itu semua. Apakah kita sudah benar-benar layak di hadapan Tuhan? Kita mengambil waktu sejenak buat diri kita. Tuhan, ini aku. Apa yang kau kendaki Tuhan, apa yang kau mau dalam kehidupan kami. Mari Roh Kudus kau jamah setiap hati-hati yang hancur. Mari Bapa, curahkan belas kasihan Tuhan terhadap kami. Kami mau, kami siap dibentuk Tuhan. Kami mau, kami siap dibentuk ya Bapa. Kita mau menyembah Dia. Berikan keagungan, berikanlah kemuliaan semuanya buat nama Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita renungkan firman Tuhan yang sudah saya sampaikan. Itu tanggung jawab kita bersama-sama. Mulai saat hari ini, mulai pagi ini, kita siapkan diri kita supaya ketika Tuhan mengasihi kita, supaya Tuhan membentuk kita, apa yang mau menjadi keinginan Tuhan, bukan keinginan kita atau keinginan Bapak Ibu Saudara. Biar semua ini Tuhan yang punya rencana dalam kehidupan kita. Kita renungkan, kita imani, Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang mau mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Saat pagi hari ini saya berikan beberapa menit buat kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Apa yang Tuhan sudah berikan buat kita. Haleluya. Haleluya. Thank you, Lord Jesus. Glory, hallelujah, hallelujah, Jesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Yes, Lord Jesus. Aku syukur buat kasih setia. Haleluya. Dan sama-sama pujikan janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Haleluya, haleluya. Fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari yang
tiada benar, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu haleluya. Ku tahu betapa dalam, haleluya. Bapa, terima kasih sekali lagi Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Engkau tanamkan buat jemaat di tempat ini Tuhan. Terus ya Bapa, untuk melakukan apa yang Kau mau Tuhan dalam kehidupan kami. Kami punya identitas sebagai orang percaya, yaitu menjadi garam dan terang dunia. Terima kasih Tuhan untuk firman. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan sudah berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan